Saudara Maluku Bicara menyapa Anda. Beragam peristiwa yang terjadi di seputar Maluku yang layak diperbincangkan dan diketahui publik. Dari titik nol Kota Ambon Manise, saya Etono Henapesi untuk Maluku Bicara. Sejak tahun lalu ya, BKKBN berubah jadi Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga / BKKBN. Jadi tetap ya, Kemenduk Bangga / BKKBN. Saudara, masalah stunting adalah merupakan masalah nasional yang saat ini ditangani pemerintah cukup serius. Sama halnya dengan BKKBN Provinsi Maluku dengan program-programnya untuk mengupayakan agar stunting yang ada di Maluku mengalami penurunan. Bersama dengan saya saat ini Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku ada Ibu Mauliwati Bulo yang biasa kami sapa Ibu Wati. Kita akan berbincang-bincang bagaimana perkembangan stunting yang ada di Maluku dan bagaimana upaya BKKBN untuk menangani kasus stunting ini yang ada di Maluku. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Pak Edwin. Luar biasa, hari ini segar sekali. Ini sudah di Ambon ini berapa lama nih, Bu? Kalau saya boleh tahu. Kalau di Ambon ini sudah 5 bulan. 5 bulan? Iya, betul. Jalan-jalan kemana aja nih, Bu? Ya, setidaknya 11 kabupaten kota sudah saya datangi, Pak. Berarti kamu sudah mengetahui secara langsung kondisi keluarga yang ada di 11 kabupaten? Setidaknya saya mendatangi. Baik, ya. Ibu Wati, kita tahu bahwa sekarang ini BKKBN berubah dari badan menjadi kementerian. Betul. Terjadinya perubahan dari badan ke kementerian ini sebenarnya mengganggu nggak sih upaya untuk menurunkan angka stunting yang ada di Maluku? Iya. Kalau dibilang mengganggu, justru itu mendorong supaya kita bekerja lebih baik lagi. Sejak tahun lalu ya, BKKBN berubah jadi Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga / BKKBN. Jadi tetap ya, Kemenduk Bangga / BKKBN. Jadi masih ada BKKBN-nya. Oke. Nah, terkait itu dalam upaya percepatan penurunan stunting kita tetap melanjutkan karena itu adalah salah satu Astacita ya, kita mendukung Astacita yang disampaikan yang dibuat oleh Bapak Presiden kita dan Bapak Wakil Presiden terkait memberantas kemiskinan dan juga untuk memperkuat, meningkatkan kualitas SDM kita. Nah, dalam rangka itu maka pencegahan stunting ya, penurunan stunting itu kita tetap lanjutkan. Dan itu kemudian dibuat menjadi di kementerian kita ada namanya Quick Win yang dibuat oleh Kementerian Kependudukan ya, Pembangunan Keluarga, namanya Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Genting. Iya, betul, Genting. Kemudian selain Genting itu juga ada, kita tetap melakukan upaya-upaya penurunan stunting ya, terkait pengasuhan balita, baduta, ibu hamil, itu tetap kita laksanakan seperti itu. Sebenarnya ini kira-kira kalau misalnya bicara tentang stunting ya, paling dirasakan itu ketika ibu turun ke lokasi di komite, kira-kira usia berapa sampai berapa stunting? Kalau pengertiannya stunting itu kan gangguan tumbuh kembang ya pada anak ya, berarti pada anak ya. Akibat kurang gizi kronis itu terjadi dalam jangka waktu yang lama dan karena kurang gizi dan juga karena infeksi, penyakit infeksi. Jadi kita melihat stunting berarti anak-anak ya di bawah 5 tahun. Nah, seperti itu. Kalau sudah lewat 5 tahun, di atas 5 tahun sudah tidak masuk kategori stunting lagi. Seperti itu. Dari tahun 2025 ini 5 bulan ibu baru menjabat, baru menghirup udara di Provinsi Maluku. Apa upaya yang sementara disiapkan saat ini? Iya, terkait stunting ya, pencegahan stunting. Saya kembali lagi terkait Quick Win ya, kita untuk mencegah dan menurunkan stunting itu Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, itu adalah gerakan gotong royong. Kita mengajak semua pihak ya untuk bisa terlibat di situ ya, untuk menjadi orang tua asuh bagi keluarga-keluarga resiko stunting yang ada di Maluku. Keluarga resiko stunting itu siapa saja? Nah, itu adalah ibu hamil, kemudian ibu menyusui, kemudian baduta. Ya, sebenarnya balita ada, tetapi itu balita sudah keluar dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi penanganan kita, sasaran genting kita adalah keluarga resiko stunting yang itu, ibu hamil, ibu menyusui, baduta. Kemudian lebih mengerucut lagi adalah yang kategorinya miskin.
seperti itu. Jadi genting sasarannya itu ya mencegah keluarga resiko ini supaya jangan jatuh ke stunting anaknya. Nah, kemudian bantuan yang diberikan oleh genting itu adalah bantuan nutrisi dan non nutrisi. Nah, kalau nutrisi itu berarti pemberian makanan sehat, siap saji 1 kali sehari dengan kalau dihargai minimal 15.000 per kali makan. Ya, jadi selama 1000 hari pertama kehidupan itu kita bantu dengan bantuan makanan itu. Yang penuh dengan nutrisi tadi. Yang bernutrisi. Kemudian ada non nutrisi juga. Oke. Dan penyebabnya stunting adalah karena infeksi berulang itu, ya. Jadi kemungkinan jambannya, air bersihnya, nah itu yang bantuan non nutrisi. Jadi kita bekerja sama, mungkin bisa dibantu kalau misalnya ada calon orang tua asuh mau membantu untuk penyediaan jamban, kemudian penyediaan air bersih untuk keluarga risiko stunting yang miskin. Artinya keluarga yang berisiko menerima atau menderita stunting ini adalah mereka yang memiliki ekonomi lemah atau seperti apa nih? Kalau stunting itu bisa kena ke ekonomi baik ya, ekonomi lemah juga. Tetapi kita sasarannya ke yang ekonomi lemah, yang masuk kategori miskin. Karena apa? Mereka kesulitan untuk mendapatkan ya, dengan kondisi ekonomi seperti itu, kesulitan untuk mendapatkan makanan yang bergizi, ya kan? Nah itu makanya itu menjadi fokus kita. Tetapi stunting bisa didapati pada anak dengan keluarga yang ekonomi mampu juga. Ya. Itu terkait pola asuh ya. Kalau iya benar sekali pola asuh lah. Pola asuh seperti apa nih yang harus keluarga itu buat sehingga terhindar dari stunting? Pola asuh itu terkait informasi ke keluarga ya, yang punya ibu hamil, yang punya baduta atau balita lah boleh. Itu terkait bagaimana penyediaan makanan yang bergizi. Iya, kadang-kadang ya karena kesibukan orang tua ya, jadi ya benar. Kurang memperhatikan anak-anak, anak dititipkan ya. Kemudian orang yang dititipkan tidak tahu informasi, harus makanan yang seperti apa yang bergizi. Ikut maunya anak-anak. Akhirnya yang penting anak makan padahal tidak bergizi. Itu yang kita informasikan. Kami punya namanya kelompok bina keluarga balita. Itu beranggotakan keluarga yang punya balita, termasuk baduta, ibu hamil juga. Nah itu kita informasikan terkait pengasuhan, pola asuh yang baik, yang benar, terkait gizi dan sebagainya. Ini menarik sekali Bu, tapi kita tahan dulu sebentar. Baik, kita tetaplah bersama kami di podcast BKKBN bersama saya Edwin Hanabes. Baik, Anda masih bersama kami di podcast bersama dengan Ibu Wati. Cantik sekali orangnya hari ini, adem kalau ngomong sama beliau. Ibu Wati, ini mungkin sekaligus mungkin Ibu bisa menyatakan kepada publik mungkin nama peralihan dari badan ke kementerian. Ada sedikit perubahan tadi kalau tidak salah Ibu menyampaikan. Iya, betul. Karena badan dengan kementerian itu kan secara organisasi tata kerjanya berbeda ya, sehingga kelembagaannya sedikit berubah di tingkat pusat. Kemudian kami diberi kesempatan untuk penyesuaian organisasi tata kerjanya di provinsi sampai 2 tahun ke depan seperti itu. Jadi ada sedikit perubahan. Perubahan itu terlihat dengan namanya juga, pendudukan dan pembangunan keluarga. Iya betul. Tapi sebenarnya programnya tetap Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, termasuk ya pencegahan stunting. Yes, ini menarik karena kalau kita melihat memang stunting ini kan masalah yang cukup serius dan menjadi pembahasan utama dari semua stakeholder yang ada. Nah, apa sebenarnya target pemerintah pusat untuk memberantas stunting, khususnya di Provinsi Maluku ini sendiri? Oke, baik. Kalau target ya, di tahun 2024 kemarin, kalau tidak salah di bulan Mei ada surat dari Kepala Bappenas, organisasi lembaga semuanya terkait target, penyesuaian target penurunan stunting tahun 2025 sampai 2045. Nah, kalau target untuk penurunan stunting di tahun 2025 ini untuk bukan BKKBN, untuk Provinsi Maluku itu targetnya menjadi 24,7% prevalensi. Kita berharap bisa kita capai itu dengan kerjasama dengan banyak pihak ya, lintas sektor, dengan dinas-dinas terkait seperti itu. Kalau target secara nasional penurunan stunting prevalensinya di
harapkan sesuai dengan surat tersebut ada 18,8 di tahun 2020. 8%. Artinya tadi Ibu mengatakan bahwa harus ada sinergi dengan berbagai instansi lembaga untuk menangani tersebut stunting ya sendiri. Nah, kalau Ibu tadi ngobrolnya ke saya sudah mengunjungi ke 11 kabupaten. Iya. Ibu sudah melihat kondisi Provinsi Maluku yang pulau-pulau itu sendiri. Betul. Ya. Cukup mahal. Transportasinya, kemudian kerja keras juga untuk mencapai pulau-pulau. Iya. BKKBN, Ibu hadir di sini sebenarnya apa yang sudah terbayang untuk bisa menjangkau keluarga-keluarga yang ada di negeri 1000 pulau. Iya, Nih. betul. Betul sekali ya. Kalau kita lihat kondisi geografisnya Maluku ya, negeri 1000 pulau, 1000 sekian pulau ya. Nah, itu tantangannya. Bukan hanya dalam penurunan stunting, tetapi banyak program-program pemerintah tantangannya adalah kepulauan ya. Kalau kita lihat ya, tantangan dari dulu sampai sekarang dan yang ke depan juga tetap kepulauan, tidak akan berubah. Tetapi kalau kita melihat peluang yang ada, kalau kami dari BKKBN, peluang kami adalah kami punya di kecamatan, di kabupaten ya, di desa, bahkan kami punya petugas lapangan keluarga berencana. Mereka juga bertugas untuk melaksanakan program Bangga Kencana dan juga percepatan penurunan stunting. Kemudian kami juga punya kader-kader yang ada di desa yang membantu juga pelaksanaan program Bangga Kencana percepatan penurunan stunting. Dan juga kita tidak boleh lupakan bahwa kita punya namanya tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga itu ada di masing-masing desa. Setiap desa tuh ada satu minimal satu tim pendamping keluarga. Nah, tim pendamping keluarga itu terdiri dari kader KB, kemudian ada dari PKK, ibu PKK, kemudian ada juga ibu bidan. Nah, itu juga membantu untuk mendampingi keluarga resiko stunting yang ada di desa, mencegah supaya yang resiko stunting jangan sampai jadi stunting. Seperti itu. Jadi memang sudah dipasang benar ya strategi untuk menurunkan stunting ini. Kita berusaha ya, kalau kita melihat dengan kekuatan kita di BKKBN, tetapi dalam melakukan sesuatu, dalam melaksanakan kerja-kerja di lapangan, tetap kita bekerja sama dengan pemerintah setempat. Kalau di kecamatan dengan camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kita ajak semua untuk bisa bersatu untuk menurunkan stunting, melaksanakan program Bangga Kencana seperti itu. Nah, dari penjelasan Ibu terlihat bahwa BKKBN ini sangat serius menangani masalah stunting. Ya. Dari kunjungan Ibu ke 11 kabupaten, Ibu sudah ketemu dengan keluarga yang mengalami stunting? Iya, keluarga resiko stunting kami berkomitmen setiap kali kami turun minimal kami mengunjungi beberapa keluarga stunting, keluarga resiko stunting. Ya, keluarga. Jadi memang ini sudah istilahnya sudah menjadi SOP-nya kita lah istilahnya ya. Pokoknya setiap kali turun ke kabupaten kita akan menyempatkan bertemu dengan keluarga resiko stunting, tapi bukan cuma bertemu ya, tapi kita juga memberikan bantuan misalnya telur dan apa-apa yang bisa membantu untuk mereka untuk kehidupan mereka lah, kita berusaha. Dari keluarga-keluarga Ibu kunjungi, apakah sudah ada perubahan? Dia sudah mengalami perubahan? Kalau yang kita bantu, yang pada saat turun ke kabupaten itu kan kita sekali saja yang membantu ya. Tetapi kami kembali lagi ke genting ya. Genting yang kita sudah laksanakan. Nah, kita mulai kami di provinsi ini, di BKKBN provinsi kami sudah mulai di Kota Ambon dan di Maluku Tengah. Yang di Kota Ambon kita di Negeri Lama, kemudian di Maluku Tengah itu kami di Suli sudah memulai untuk gerakan orang tua cegah stunting dengan Hiliboy. Nah, itu kita intervensi bantuan nutrisi untuk keluarga resiko stunting. Ada baduta, ada ibu hamil. Kami kalau bilang perubahan, kami ukur before afternya. Sebelum dapat intervensi dari kami, makanan bergizi, kami ukur. Misalnya ibu hamil, kita ukur tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas untuk lihat mereka status gizinya mereka. Kemudian setiap 2 minggu ya kita ukur perkembangan mereka. Apakah ada peningkatan dan rata-rata ada meningkat. Begitu juga dengan baduta. Tentu saja kita tidak kerja sendiri, kita bekerja sama dengan kader ya, kemudian tim pendamping keluarga, bahkan puskesmas, petugas gizi, mereka juga membantu. Luar biasa, luar biasa. Ini luar biasa. Nah, gimana sinergitas kependudukan dan pembangunan keluarga BKKBN bersama dengan stakeholder, instansi, lembaga yang ada seperti apa saat ini?
Kalau kita melihat ya, kalau berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2021 kan sudah dibagi ya, terkait rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting. Masing-masing sektor sudah ada pembagian tugas, dan saya percaya bahwa itu sudah dirumuskan dalam rencana aksi kegiatan prioritas ya, program prioritas, dan itu sudah dilaksanakan, dan kita berharap kedepannya semakin lebih baik lagi. Tetapi bukti nyatanya bahwa kita bekerja sama, kolaborasi ini adalah salah satunya yang paling terlihat sekarang adalah genting ini. Karena genting ini bukan cuma dari kami BKKBN loh, dari sektor-sektor lain, misalnya ada tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian dari pengusaha-pengusaha mungkin, terus ada juga dari pemerintah daerah. Kami bisa jalan karena ada dukungan dari pimpinan setempat. Misalnya kami dibantu oleh kemarin PJ Gubernur mengeluarkan surat dukungan ke Bupati Wali Kota untuk mendukung pelaksanaan genting. Nah, itu adalah bentuk dukungan, dan kami berharap kedepannya semakin banyak lagi bergabung, semakin banyak lagi dinas, sektor, semua tokoh masyarakat, tokoh adat. Istilahnya kalau pencegahan stunting tuh pentahelix ya. Ya, pentahelix. Itu semua bisa bergabung untuk ayo kita keroyok stunting ini supaya jangan lagi ada anak-anak di Maluku yang menjadi stunting. Oke, baik. Terakhir, Bu, harapan Ibu kepada keluarga-keluarga yang ada di Maluku. Harapan seperti yang memang sudah dipikirkannya, bahwa harapan kita bahwa stunting Maluku semakin berkurang. Kalau bisa jangan ada anak-anak Maluku yang jatuh ke stunting, tetapi semua tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan kemudian di tahun 2045 mereka bisa menjadi generasi penerus yang luar biasa, yang berkualitas, dan Maluku bisa menjadi provinsi yang lebih baik lagi daripada sekarang. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Wati sekali lagi sudah bisa menyempatkan waktu untuk bisa menyampaikan informasi stunting yang ada di Provinsi Maluku. Sekali lagi terima kasih banyak, luar biasa. Kapan-kapan kita harus berbincang lebih jauh. Sampai ingin lagi. Baik, saudara, itulah perbincangan saya bersama dengan Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Maluku yang menjadi perhatian stunting. Diharapkan semua stakeholder yang ada dapat bergandengan tangan untuk mencegah berkembangnya stunting di Provinsi Maluku. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat sore.